Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, saya kelas 2A Prodi Hukum. Saya akan melanjutkan pemaparan pertemuan kelima materi keempat masih mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia. Langsung saja, yaitu depenalisasi adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu didapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalkan sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Terus mitigating adalah suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi yang lebih ringan. Contohnya adalah pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. D. Metode pembaharuan KUHP terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama evolusi atau evolutionist, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelinap pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, maka semua macam bentuk tindakan pidana perjudian adalah merupakan tindakan pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua, kompromis adalah pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelinap bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambahkan atau menyelipkan saja. Misalkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab XXYXA dalam buku 2 pasal 479 sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang ketiga, global adalah pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindakan pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. D. Periodisasi pembaharuan KUHP itu terbagi beberapa macam, yaitu adalah secara kronologis. Penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang UU, diantaranya adalah UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, UU Nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Terus Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1995 tentang penuntutan dan pengadilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1900 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1920 tahun
2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian dari saya pemaparan pertemuan kelima. Saya Muhammad Hafid, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.